Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan, dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 18 dan 19. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Meskipun orang Israel melihat air laut Teberau membelah, dan mereka berjalan melalui laut itu di tanah yang kering, pada saat mereka haus dan lapar, hati mereka menjadi keras terhadap Tuhan, dan mereka tidak mempercayai Dia untuk menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Mereka berteriak menentang Tuhan dan berkata bahwa kehidupan di Mesir lebih baik. Apa yang akan kami minum? Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Seperti itulah perkataan mereka ketika mereka berteriak menentang Tuhan. Serangkaian pertanyaan retoris pada ayat yang kita dengar dari Ibrani pasal 3 tadi mengungkapkan apa yang salah bagi generasi padang gurun tersebut. Sebuah generasi tua yang keluar dari Mesir bersama anak-anak muda mereka. Mereka memiliki kesempatan yang jelas untuk mempercayai firman Tuhan, karena Tuhan memberi mereka pernyataan yang penuh, yang gamblang pada kuasa penyelamatan dan janjinya yang digenapi. Tetapi mereka tidak menurut, dan akibatnya dihakimi. Itulah yang ingin dicegah oleh penulis surat Ibrani, Bapak Ibu. Ya, betapa banyak orang yang mengaku dirinya Kristen dan memulai hidupnya dengan Tuhan. Mereka mendengar bahwa dosa-dosa mereka dapat diampuni dan mereka dapat terluput atau terlepas dari neraka dan masuk surga. Mereka berkata, apa ruginya? Saya akan percaya. Tetapi kemudian dalam seminggu atau sebulan atau setahun atau 10 tahun, ujian datang kepada mereka. Mereka hidup bagaikan musim tanpa air di padang gurun dan kelelahan tanpa mana. Secara halus, tumbuh keinginan terhadap kesenangan sesaat seperti di Mesir. Seperti yang dikatakan dalam Bilangan pasal 11 ayat 5 dan 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang menakutkan bagi kita adalah ketika kita menemukan diri kita tidak lagi tertarik kepada Kristus, kepada firman-Nya, kepada doa, penyembahan, dan misi Allah, serta kepada hidup untuk kemuliaan Allah. Dan hasrat atau passion untuk menemukan semua kesenangan sesaat dari dunia ini jauh lebih menarik daripada hal-hal yang berasal dari Roh Allah. Bangsa Israel gagal memasuki tanah perjanjian karena mereka tidak percaya pada perlindungan Tuhan dan tidak percaya bahwa Dia akan membantu mereka menaklukkan bangsa yang berukuran raksasa di tanah tersebut. Bapak Ibu bisa membaca dalam Bilangan pasal 14 dan 15. Jadi Tuhan mengirim mereka ke padang gurun untuk mengembara selama 40 tahun. Ini adalah alternatif yang tidak menyenangkan dari hadiah yang luar biasa yang telah Tuhan rencanakan untuk mereka. Kurangnya kepercayaan kepada Tuhan
akan menempatkan kita, Bapak Ibu, pada alternatif berbahaya, di mana kita tidak akan memasuki tempat istirahat yang Tuhan janjikan dan menerima yang terbaik. Pelajaran yang jelas dan contoh yang menyedihkan dari generasi padang gurun adalah perlunya iman yang teguh. Apalagi di dalam masa pandemi seperti saat ini. Meskipun vaksin sudah ada, tetapi kita tidak tahu kapan kita akan memperoleh vaksin itu. Sedangkan hidup terus berjalan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan. Waktu yang lama kita harus menempuh hidup di dalam masa-masa yang berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika itu adalah situasi kita, marilah kita mendengarkan Roh Kudus berbicara dalam teks ini. Mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Marilah kita memperhatikan firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Mari kita bangun dari tipu daya dosa. Marilah kita memandang Yesus. Dia adalah imam besar kita yang mengorbankan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Peganglah dengan teguh kepercayaan dan harapan kita kepadanya. Bapak Ibu, jika kita bahkan belum pernah memulai kehidupan kita dengan Tuhan, maka taruhlah harapan kita kepadanya. Berbaliklah dari dosa dan dari sikap percaya pada kemampuan diri. Tempatkan keyakinan kita kepada Juru Selamat yang agung. Semua ini kita renungkan agar kita percaya dan bertahan dan mengalami hidup yang kekal. Amin.